ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya oleh karena salib Kristus. Kami percaya kuasa salib-Mu itu terus bekerja dalam kehidupan kami, membangkitkan setiap kami, memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami hanya memuji-muji-Mu Tuhan. Karena salib-Mu kami beroleh jalan masuk kepada kasih karunia Tuhan. Karena salib-Mu kami bisa berjumpa dengan Engkau dalam penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Because of the cross, we may enter the Holy of Holies. Kami bisa masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan, memuji dan menyembah-Mu. Semua karena salib Tuhan Yesus. Itu layak Engkau dipuji, layak Engkau disembah. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hati kita di hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hati kami terus melekat kepada memuji menyembah-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, itu indah, itu baik, itu kita perlukan. Tapi menyembah Tuhan, itulah bagian yang terbaik yang bisa kita buat untuk Tuhan. Nah saudara, tadi saya katakan kita itu ada di masa in between kebangkitan Yesus dan kenaikan Dia untuk kali yang kedua. Saya ajak kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ini saya nunggu contekan, takut salah ya. Baca sama-sama 3-4. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi selama 40 hari dari sesudah kebangkitan sampai kenaikan Tuhan Yesus,
Tuhan selalu menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam berbagai occasion untuk membuktikan bahwa dia hidup. Tapi yang menarik hati saya, dalam beberapa kali perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya, ada pesan yang sama yang dia beritakan, yaitu tentang kerajaan Allah. Selama 40 dia berbicara tentang kerajaan Allah. Kalau seseorang itu akan pergi untuk waktu yang sangat lama atau selama-lamanya, maka pesan-pesan terakhir itu masih pesan penting. Tentu puncak dari pesan Tuhan Yesus adalah amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, itu amanat agung Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu, message-nya Tuhan sampaikan penekanannya kepada tentang kerajaan Allah. Saya merenungkan di Alkitab, apa yang menjadi pesan kunci yang Tuhan mau sampaikan kepada umatnya pada zaman ini tentang kerajaan Allah. Saudara dan saya, kita ada di, saya katakan, periode tadi, in between the resurrection of Christ and the ascension day. In between ada pesan tentang kerajaan Allah juga buat Anda dan saya. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata begini, kita baca sama-sama ya, 3-4. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Sekali lagi dengan keras, 3-4. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saya coba merenungkan apa yang menjadi latar belakang sehingga Rasul Paulus itu keluarkan statement ini kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu jemaat yang boleh dikatakan paling maju, jemaat yang paling, mungkin di zaman itu di antara kota-kota itu jemaat paling rohani mereka, paling pintar, banyak murid-murid Tuhan, banyak guru-guru pengajar-pengajar. Tapi yang jadi masalah, banyak pengajaran-pengajaran juga miring. Orang yang pandai berkata-kata, mungkin pintar, kelihatan. Rasul-rasul juga pandai mengajar semua. Iya, betul. Tapi saudara, apa yang terjadi? Jemaat Korintus juga jemaat yang terpecah-pecah. Sehingga Paulus bilang ada pengikutnya Apolos lah, pengikutnya ini. Saudara, itu terpecah-pecah karena apa? Karena perkataan. Saudara, gereja itu mengalami masalah pada zaman itu ya. Tapi kalau kita lihat zaman ini ya sama aja, malah lebih parah zaman ini. Karena perkataan gereja bisa terpecah-pecah. Perkataan zaman dulu kan cuma ngomong verbal gitu ya, nggak lewat media lah. Sekarang media sosial lebih parah. Orang seenak perutnya aja ketik sesuatu, nyampaikan. Wah, kalau dia punya pengikut banyak, followers banyak, bisa viral. Sesuatu yang bohong jadi dianggap kebenaran. Sebuah penyesatan dengan statement-statement tertentu berulang-ulang kali, semua orang bisa jadi percaya. Oh iya, ini nih. Sampai beberapa waktu ini saya lihat macam-macam pengajaran yang menyesatkan. Ya, perpuluhan itu nggak kita biar begini. Karena yang ngomong ini diulang ini. Sampai semua, apalagi generasi baru, generasi Gen Z dan ke bawah, mereka mungkin nggak punya experience Bible study sebelumnya. Begitu dengar sosial media, ini yang benar. So sometimes kita dengan mudahnya, dengan perkataan menghasut orang pada kelompok tertentu. Tuhan tuh ingatkan, hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati. Saya secara personal, ya, ini udah jemaat pengerja saya di Jakarta juga tahu, saya tuh termasuk yang menjaga sekali perkataan. Gak pernah saya ngomong soal hamba Tuhan lain, apalagi di mana, gak pernah. Even di luar pun, sedapat mungkin saya jaga, apalagi hal-hal yang negatif menjelekkan orang enggak. Kenapa? Karena saya takut sama Tuhan. Kalau ada orang berani memperkatakan orang lain, waduh,
apalagi di media sosial. Saudara, bagi saya gak takut Tuhan. Saudara, mungkin orang pernah meleset sekali, tapi hidupnya juga dipakai Tuhan kok. Tapi yang ngomong itu lebih bahaya, saudara. Karena itu saudara, hari-hari perhatikan, kita dari masa-masa di mana Tuhan mau kita bukan cuma perkataan, tapi kita melihat kuasa Tuhan. Karena itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kerajaan Allah bukan perkataan, bukan hebatnya kamu ngomong, bukan hebatnya pengetahuanmu, tapi kerajaan Allah bicara kuasa. Amin. Apakah kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu melalui engkau? Itu yang Rasul Paulus katakan. Dan kalau bicara kuasa, itu bukan dengan kekuatan. Kalau bicara kuasa, itu bicara karena Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yang menyatakan kuasa Tuhan dengan tanda-tanda ajaib itu karena pekerjaan Roh Kudus. Boleh katakan amin. Jadi saudara dikasih Tuhan, hari Paulus cuma mengatakan gini, kamu hari-hari ini berjalan dengan kuasa, artinya dipimpin Roh Kudus. Tidak hanya berjalan dengan pikiran, dengan kekuatan, dengan kepandaian, tapi mari kita mengandalkan Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah bukan perkataan, tapi kuasa. Yang percaya katakan amin. Amin. Kuasamu terlebih besar. Katakan bersama. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh Yesus, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan Yesus tuh banyak mengajar tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah tentang ini, hal kerajaan surga, dia menyampaikan dalam banyak perumpamaan. Ada banyak hal yang Tuhan Yesus, statement Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah kalau kita baca di dalam kitab Injil. Tapi ada beberapa yang Tuhan taruh di hati saya, nggak semua saya coba bagikan sharing. Kenapa Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata kerajaan Allah bukan perkataan tapi kuasa? Karena banyak hal yang kita lihat, kalau Tuhan itu bekerja bukan dengan cara manusia, bukan kekuatan manusia, semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara, dalam Markus pasal yang keempat, kita akan baca Markus pasal yang keempat ayat 26 sampai 29. Sudah yuk? Ya, kita baca 3-4. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Saudara, dikatakan oleh Tuhan Yesus, kerajaan Allah itu seperti seorang menabur benih. Tertabur, dia tidur. Waktu siang hari dia bangun, dia kaget, kok tunas ini udah bertumbuh, kok udah makin tinggi. Bagaimana tumbuhnya dia nggak tahu. Ini yang saya mau katakan, ini bukan perbuatan manusia. Yang namanya pertumbuhan, yang namanya growing, baik itu pertumbuhan rohani secara personal
maupun pertumbuhan dari gereja Tuhan, itu saudara saya mau katakan bukan perbuatan manusia, kuasa Tuhan yang mengerjakan. Rasul Paulus berkata, ya, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Karena itu kuasa Tuhan. Saudara hamba Tuhan, saya di tempat ini, Pendeta Norman, nah hamba Tuhan yang lain mungkin diundang berbicara. Mereka menabur firman buat saudara. Tapi pertumbuhan itu Tuhan yang bekerja. Kita nggak tahu gimana tumbuhnya. Karena ada prosesnya, setiap orang beda. Begitu firman itu ditahukan, ya kalau khotbah tentang benih nanti panjang lagi. Tapi intinya, apa yang Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, saya berdoa kuasa Tuhan itu menumbuhkan saudara. Kuasa Roh Kudus bekerja memeteraikan setiap perkataan firman sehingga saudara boleh bertumbuh. Dan bukan hanya bertumbuh, tapi berbuah. Itu yang penting. Sepada hari terakhir, Tuhan tuh lihat buah. Saya berdoa kita menjadi orang Kristen yang berbuah. Dan berbuah itu bukan karena kita tahu sesuatu, tapi berbuah karena kita melakukan kehendak Tuhan. Dan saya berdoa kita menjadi umat Kristen yang berbuah. Dan itu hanya terjadi waktu kita banyak berdoa, waktu kita banyak mengandalkan Roh Kudus dalam hidup ini, waktu kita banyak mengandalkan Tuhan. Saya percaya saudara akan melihat rohanimu bertumbuh. Rohanimu bertumbuh. Saudara, Tuhan sudah berkata juga tentang berkaitan dengan pesan ini. Dikatakan di Lukas 13. Kita baca sama-sama Lukas 13. Lukas 13 ayat 18 dan 19. 1, 2, 3. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, sekali lagi bicara pertumbuhan, Tuhan yang bekerja. Tapi menarik di bagian ini Tuhan memberikan perumpamaan tentang biji sesawi. Kita tahu Tuhan sudah memberikan statement, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, bisa itu kecil kan, ya, lebih kecil daripada yang biasanya buat makanan, wijen. Lebih kecil daripada wijen. Itu biji sesawi. Iya, betul. Waktu ditanam, tiba-tiba dia bisa tumbuh jadi pohon yang besar. Burung-burung hinggap. Bagaimana terjadinya? Kuasa Tuhan. Tapi saudara dan saya, yang diperlukan itu iman. Kalau saudara punya iman, saudara mempercayai, saudara akan melihat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Dari sesuatu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Amin. Dari apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu iman. Untuk melihat kuasa Tuhan, kerajaan Allah dinyatakan dalam hidup, saudara saya harus punya iman. Katakan sama-sama iman. Iman. Itu akan melihat pertumbuhan dalam kehidupan saudara. Saudara dikasih Tuhan. Kadang-kala begitu kita mulai mempercayai firman Tuhan, apa yang ditabur itu seperti biji sawi yang kecil saja. Lalu kemudian kita mempercayai, walaupun secara manusia kasat mata kita bilang mana mungkin, who am I, siapa saya? Mana mungkin ini terjadi, saudara? Tapi waktu kita mempercayai, kita mengikuti apa yang Tuhan kerjakan, tiba-tiba saudara menyadari sebuah pertumbuhan sedang terjadi. Dan waktu Tuhan bukakan suatu perkara dalam hidup kita, kita taat melakukannya. Kita melihat sesuatu yang lebih besar dibuka oleh Tuhan. Dan waktu kita taat melakukannya, apa yang kita lakukan tiba-tiba terbuka lagi lebih besar. Diperlukan ketaatan dan iman untuk melangkah dari waktu ke waktu. Dan saudara, waktu kita berhenti dalam iman, waktu kita melihat udah nggak mungkin,
Atau mungkin kita merasa bahwa bukan saya, orang lain. Dan ada orang berkata, aduh gue capek melewati tantangan, cukup dah. Saudara dikasih Tuhan, percaya perkara besar seharusnya disiapkan buat saudara. Amin. Dan sometimes kita stop pada satu sisi. Mungkin awalnya kita belajar untuk hidup beriman. Orang bimbing saudara, udah doa aja dengan iman aja. Kita ada dalam waktu kita berjalan sendiri, kita mulai ragu, kita mulai berhenti untuk melangkah seperti tuntunan Tuhan. Saudara gak melihat pohon yang besar itu menghasilkan buah yang banyak. Di mana burung-burung datang kepadanya. Saudara nanti lihat, hidupmu itu seperti magnet, orang banyak Tuhan datang. Cari Tuhan. Saya berdoa, hidup kita itu akan menjadi seperti pohon-pohon yang besar, karena itu melangkah dengan iman. Katakan sekali lagi sama-sama, melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Saudara, saya mau kesaksian. Saya ingat ketika masa pandemi COVID-19 mulai merebak, ada beberapa orang yang mengalami keadaan yang susah. Karena teman-teman saya hamba Tuhan meninggal karena itu. Wah, itu shock banget. Dan beberapa teman mengalami keadaan yang berat. Mereka harus masuk isolation, mereka masuk ICU, tidak bisa dikunjungi, keluarga bisa datang. Waktu mereka meninggal, keluarga juga nggak bisa datang. Bahkan kalau di Jakarta sudah penguburan, ya saya ada menguburkan jemaat yang meninggal COVID. Kita mesti berdiri dari jauh. Kalau petugas udah bersih-bersih itu dan ketutup itu semua, baru kita mulai dekat, baru boleh doa. Bayangkan sudah betapa sedihnya. Seorang rekan hamba Tuhan, sahabat saya dipanggil Tuhan, istrinya masuk ICU dalam keadaan kritis. Anak-anaknya telepon, kontak istri saya, tante, please minta tolong Om William, boleh nggak? Mereka lagu-lagu pujian penyembahan, encourage untuk kesembuhan. Karena mami nggak bisa baca, dia cuma kalau kita kirim voice note. Voice note dia masih dengar. Tapi untuk melek aja udah lama, udah susah. Oke, istri saya kasih tahu, langsung saya masuk ruang doa, saya rekam. Ya, saya mulai nyanyi. You are the God that healed me. You are the Lord my healer. Saya rekam lagu tentang kesembuhan. Kontak istri saya lagi, tante, boleh nggak Om William nyanyi lagu-lagu cepat? Boleh, rekam lagi. Ya, hati yang gembira adalah obat. Saya nyanyi lagu-lagu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara kirim. Ada Puji Tuhan. 2-3 hari kemudian dapat kabar keadaan yang membaik dan dipulihkan. Amin. Wah, sejak hari itu istri saya tiap kali dapat kabar jemaat pengerjaan masuk, dikirimin semua dikirimin. Wah. Dan puji Tuhan, semua yang dikirim lolos semua dengan saudara. Oh, haleluya. Kemudian tiba-tiba seorang rekan hamba Tuhan katakan, gue kita bikin inilah IG Live, you bikin IG Live lah, worship, supaya kita di rumah-rumah bisa ikut penyembahan. Saya tanya sama istri saya, kamu tahu nggak IG Live gimana? Wah, gue nggak tahu juga. Saya itu bukan orang sosial media. Jadi actually itu saya nggak pernah punya Instagram sampai waktu pandemi itu. Kejadian sebelum pandemi, ada orang pakai nama saya bikin Instagram, gue lihat kamu beberapa bukan saya. Juga di YouTube, ada setahun sebelumnya ada orang bikin YouTube belajar mau tuh. Ya, saya bilang bukan. Akhirnya pekerja di gereja coba urus gitu, lalu kemudian di take down. Tapi mereka katakan, Pak William harus buat. Ya udah bikinin dah. Saya nggak pernah tahu bahwa itu tujuan Tuhan untuk pandemi. Amin. Saudara, IG Live, saya tanya teman-teman bilang, oh beri ini aja Om, mesti pakai apa? Mixer khusus, pakai supaya audionya enak didengar. Oh gitu ya, ya udah. Saya ikutin sampai harinya saya cek sound. Saya pikir saya udah beli alat baru online, pasang semua. Saya telepon kontak sekretaris saya, kamu coba di sana. Saya mau cek sound. Saya gitu hari Jumat. Saya planningnya cek sound. Sambil saya lihat, ini gimana? Udah buka Pak.
nanti geser, nanti muncul. Nah, Bapak tinggal tekan aja tuh live. Oke. Saya ikutin. Nanti dia kasih tahu, Pak, kameranya kurang kesini sedikit. Nah, saya cek pakai gitar, bernyanyi. Lalu dia bilang, Pak, gitarnya naikin dikit, naikin volumenya. Tiba-tiba dia WA saya pakai handphone satu lagi. Pak, tolong jangan berhenti terus aja ya. Ini yang masuk udah banyak. Oh ya, saya kaget. Padahal mau cek sound. Gak jadi cek sound. Ada yang masuk udah banyak. Udah hampir 100 orang join malam itu. Oh, dapat duit. Saya kaget. Ya, akhirnya semua pada nulis, Pastor, please, tiap malam dong. Waduh, tiap malam. Gempor. Terus, akhirnya saya pikir-pikir. Saya bilang, oke, ini kan hari Jumat depan deh kita dong. Udah bener, Jumat depan. Langsung, begitu aja lah yang ngumpul lebih banyak lagi. Wow. Terus pengajar di gereja bilang, Pastor, kalau IG lah, abis itu hilang. Pastor, kita masukin di YouTube aja. Ya, dapat Supaya duit. orang bisa dengar lagi. Oke, saya cuma taat. Di situ saya mulai melihat, kadang-kadang saya juga termasuk orang yang, kenapa saya nggak pakai sosial media? Saya agak menolak, saya nggak suka tuh orang dirinya makan di mana, jalan-jalan, mana gitu. Saya paling nggak suka. Jadi makanya nggak pernah main sosial media. Tapi waktu gara-gara pandemi saya belum ngerti. Tuhan membawa saya kepada satu level yang saya belum pernah ada. Dan saudara begitu masuk di YouTube, saya mulai digerakkan untuk mendoakan orang. Wah, Saya amin. doakan. Padahal orangnya aja kita nggak lihat. Iya. Tapi iman saya berkata, mujizat akan terjadi. Amin. Dan saya beritahu kepada orang banyak, hadirat Tuhan waktu sudah ngikuti ini never expire. Whenever you saw it, kapanpun saudara lihat, saudara akan mengalami dilawat hadirat Tuhan. Benar saudara. Tiba-tiba saudara, mulai dari situ saya mulai dengar kesaksian. Orang yang alami dikirim, mereka yang ikut worship kirim DM ke saya. Di situ saya mulai, kalau saya buka Instagram lebih banyak saya buka DM. Kenapa? Ya nggak suka stalking orang lain, nggak suka. Lebih suka langsung buka DM, karena di situ permohonan doa masuk begitu banyak tiap hari. Saya doain orang, doain. Tapi yang mengirimkan kesaksian juga banyak. Pastor saya di Phoenix, Arizona. Wow. Saya ikut nyembah. Pastor bilang ada yang hari ini ngalami sakit di pinggangnya, sedang memegang pinggangnya, sakit ginjal, engkau sedang disembuhkan Tuhan. Benar Pastor, saya kemudian periksa ke dokter. Puji Tuhan, mujizat terjadi buat saya. Dia langsung sembuh. Di situ iman saya makin bangkit. Ternyata Tuhan bisa buat mujizat. Even saya nggak ketemu orangnya, nggak touch orangnya. Hari-hari ini kuasa Tuhan menyatakan dengan cara luar biasa. Saya tadi malam baru dari kesaksian, ya, dari salah seorang jemaat kami di Jakarta, ya, dia bercerita, wah dulunya pas udah banyak susuk macam-macam, begitu bertobat mulai ikut Tuhan, ikut worship with William, apa ikut worship with William lagi nyembah, tiba-tiba lagi puji Tuhan nyembah, dia merasakan sesuatu betul ya. Saya tiba-tiba susuknya keluar sendiri. Wow. Itu hadirat Tuhan bisa melawat di mana pun saudara. Mujizat masih terjadi. Ada orang yang lagi di ICU, anaknya puterin bersyukur, dengerin saudara. Itu dengan iman kaget keluarga, karena besoknya orang tuanya bangun. Yang udah koma saudara, yang benar saya nggak mungkin. Mujizat terjadi. Sejak itu saya lihat mujizat demi mujizat. Itu saya mau katakan seperti pohon yang besar yang saya nggak pernah bayangkan. Dimulai dari sebuah iman, biji sesawi, baru kenyataan. Saya percaya waktu saudara taat, Tuhan akan bukakan hal-hal besar dalam hidup. Kuncinya cuma firman Tuhan berkata, percayakah kamu akan hal ini? Kalau kamu percaya, Tuhan harus berkata, kamu akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sambil angkat tanganmu katakan, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Taruh satu kali dada, ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Yes Lord, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh haleluya, haleluya. So saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang menemukan sesuatu dalam hidupmu, Amin. tapi juga dalam pelayanan. Tuhan sedang membawa seperti burung-burung itu akan datang. Saya berdoa terus hari-hari ini tentang bagaimana menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Itu bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus dalam diri saudara dan saya. Kalau kita percaya, kita akan melihat perbuatan-perbuatan besar. Dari hal yang kecil, Tuhan suruh taat, telepon orang ini, WA orang ini, doain, tiba-tiba hatinya dijamah Tuhan. Doain seseorang, mulai satu orang, mulai dua orang, mulai hidupmu mulai merasa saya punya beban untuk orang lain. Masalahnya kita mau taat apa enggak? Amin. You obey. Saudara akan lihat penyertaan Tuhan. Kok kan lihat Tuhan akan tuntut? Karena itu bagian kita. Ya Tuhan, saya mau dipakai Tuhan. Saudara dan saya ada dalam dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Ketika saya membaca ayat yang tadi kita baca terakhir di Lukas 13, ayat 18 dan 19, maka sebetulnya di ayat berikutnya Tuhan Yesus ngomong lagi tentang kerajaan Allah. Kita lihat di ayat yang ke-20. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? 21. Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hampir seluruhnya. Ayat 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Sebelum kita teruskan, saya menjelaskan sedikit. Saudara, kalau kita baca apa yang tadi Tuhan Yesus katakan, kita nggak ngerti apa sih maksudnya. Kerajaan Allah itu seperti seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hampir seluruhnya. Saudara dikasih Tuhan, setiap kali Alkitab berbicara tentang ragi, itu bicara tentang sesuatu yang menghamilkan sesuatu yang gak baik, negative things, ya, dosa, kejahatan. Saudara, itu seperti ragi. Saudara, kemudian itu ditaruh, itu menghamilkan semua adonan sampai seluruhnya menghamilkan. Sampai di situ Tuhan Yesus gantung, nggak kasih statement apa-apa, nggak kasih penjelasan. Saya juga awalnya waktu baca itu, saya sendiri nggak ngerti apa sih Tuhan Yesus punya maksud. Lalu setelah Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus kasih statement lagi. Kita sekarang baca ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Di sini saya belum mengerti
Tuhan Yesus lagi membawa kita mengarah kepada keadaan dunia. Ragi itu sedang menghadirkan semua adonan, sehingga banyak orang sedang disesatkan, banyak orang sedang dibawa kepada kebinasaan. Sehingga seseorang bertanya sama Tuhan Yesus tentang itu, kalau itu cuma sedikit saja yang diselamatkan. Tuhan Yesus berkata, karena itu berusaha. Hari-hari ini kita harus makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara, yang namanya ragi yang menghamirkan itu sangat-sangat besar, boleh saya katakan sangat cepat di generasi ini, sangat luas. Saudara mungkin melihat generasi anak-anak, cucu-cucu, sometimes beberapa orang yang ketemu saya hopeless. Pak, gimana Pak? Ada banyak yang WA, yang DM sama saya, Pastor tolong doakan supaya anak saya berhenti main game. Wah, gimana coba? Doain. Supaya berhenti main game, ya doain aja. Tapi intinya, saya melihat bagaimana kejahatan dan dosa menyebar begitu cepat hanya dari di genggaman tangan. Itu zaman ini. Dan begitu saudara memberikan gadget buat anak, buat cucu saudara, saudara siap-siap mendoakan mereka. Protect dengan berbagai cara. Tentunya harus ada aturan, harus ada batasan dan lain sebagainya. Saya menyampaikan kepada keluarga-keluarga, gak bisa. Dari kecil, dari sejak dini, engkau harus buat anak cucu jadi penyembah Tuhan. Bukan sekedar datang sekolah minggu gereja, bukan sekedar datang hadir. Ada pekerja yang begitu punya anak gak perlu ke gereja lagi. Saya tanya kenapa? Dulu mau berkata nikah, wah mau semangat. Begitu udah punya anak, soalnya anak saya susah kalau diajak keluar, aduh nanti nangis ke gereja. Saya bilang bawa anakmu ke gereja, nanti dia ribet dan gak apa-apa. Kamu mending ribet sekarang daripada nyesel nanti kemudian. Buat dia familiar with worship atmosphere. Buat dia sejak kecil dia familiar dengan suasana penyembahan. Betul. Nanti waktu dia remaja, waktu dia muda, kalaupun dia nanti tersesat di mana somewhere, we don't know. Yeah. Tapi firman itu one day akan kembali kepada dia. Amin. Haleluya. Saya terlalu banyak dengar kesaksian orang-orang yang dari kecil didoakan orang tuanya, kecil di bawah sekolah minggu. Tapi kemudian ketika dia mulai sekolah, apalagi pindah kota, dia mulai kena pergaulan, tapi orang tua tetap doain, tidak putus asa. One day tiba-tiba terjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Seorang jemaat bilang, Pastor, ini baru beberapa hari lalu, puji Tuhan, Tuhan jawab doa kami. Oh iya, tiba-tiba anak kami berubah. Waduh, yang tadinya sangat keras dan memberontak, tiba-tiba dia berubah. Ini di luar, tadinya udah gak hormat, tiba-tiba berubah. Saya gak tahu kenapa. Saya bilang itu jawaban doa. Dan tiba-tiba, ya begitu yang tadinya sudah gak pernah mau karena menikah dengan bukan seagama, tapi kemudian tiba-tiba dia berbalik. Dia sungguh-sungguh. Itu dia datang di Jakarta, dia bilang, Mam, saya mau datang ke gereja. Pastor William, dia datang. Dan dia bilang, itu hati saya bahagia Tuhan. Bertahun-tahun saya pikir dia udah terhilang, tapi dia tiba-tiba ikut kebaktian. Dan saya lihat dalam penyembahan dia cuma nangis. Saudara, saya percaya waktu kita bawa keluarga kita menyembah Tuhan, mendoakan mereka akan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Amin. Yang dihidupkan dan berbiasa. Banyak orang akan masuk tapi sedikit yang akan diselamatkan. Karena itu saudara, mari kita yang ada hari ini, saudara, kita semua sadar kita ada untuk apa? Kita ada bukan untuk diri kita sendiri. Kita ada untuk menggenapi rencana Tuhan. So waktu saya datang ke sini, saya pikir saya tidak mau datang dengan sesuatu yang cuma saya sekedar datang berkhotbah. Nanti minggu depan saya juga akan ada acara di kota Perth, Australia. Saudara, saya sudah berbulan-bulan dengan istri saya mendoakan
setiap benua, setiap pulau. Saya percaya dengan iman akan terjadi satu kegerahan. Dan itu cuma dimulai dari satu benih iman. Setiap tanah yang kau pijak akan kuberikan jadi milik pusaka. Saya bilang, Tuhan, saya rindu lawatan Roh Kudus. Mana pun Tuhan utus, ada lawatan Roh Kudus. Karena itu saudara izinkan saya. Sebelum saya mengakhiri, saya melepaskan pengurapan. Karena saya percaya kuasa Roh Kudus akan bekerja. Kerajaan Allah bukan perkataan, bukan ngomong doang, tapi kuasa. Engkau akan dipakai dengan tanda dan mujizat. Kuasa Tuhan akan menyertai. Mulai hari ini saudara perlu ragu. Ada orang sakit doain. Ada keluarga yang sakit, mau di mana, mau di dunia mana, ya, mau di Amerika, di Eropa. Saudara dengan iman dari tempat saudara mungkin kau cuma bisa video call, berdoa, mujizat terjadi. Saya percaya ini hari-hari dimana Tuhan mau pakai kita. Kita bukan jemaat biasa, tapi kita jemaat luar biasa. Kita adalah murid Tuhan Yesus.